Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menikah karena kondisi tertentu. Kita lanjutkan lagi kondisi-kondisi apa aja nih. Nah kali ini kondisinya adalah yang tadi kita mau bahas nih Ustazah Lulung nih. Sepersusuan. Jadi mereka udah menikah. Ternyata baru tahu kalau mereka adalah saudara sepersusuan. Nah baru tahu nih. Oh, kan katanya haram. Nah ini gimana nih? Mohon penjelasannya Ustazah Lulung. Kasih Kak Soni, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ketika kita menikah, mana kita tahu dia saudara sepersusuan? Mana kita tahu? Nah memang ada yang pertama, hadis kalau memang kita tidak tahu, itu dimaklumkan. Rufi al-qalam an salasa, Allah tidak mencatat suatu dosa jika karena 3 hal. 1 karena dia tidak tahu, 2 karena dia tidak sengaja, 3 karena dia tertidur. Nah masalahnya ini kita ngeliatinnya adalah ketika dia menikah baru tahu dia itu sepersusuan. Sementara dalam surat An-Nisa dinyatakan diharamkan bagi kalian menikahi saudara sepersusuan. Nah kita lihat dulu sepersusuannya itu bagaimana? Apakah saudara sepersusuan ini seperti hadis dari Aisyah? Udah yang namanya 2 tahun berturut-turut gak nih? Udah 10 kali sepersusuan gak? Udah 5 kali sepersusuan gak? Atau bahkan ada batas 3 kali sampai kenyang. Apakah dia ini menyusunya ketika masih bayi apa enggak? Atau sudah 2 tahun lewat? Atau sudah umur 6 tahun ngempeng-ngempeng doang? Kan ada tuh ya Kak Soni yang namanya seorang anak cuma nempel aja sama ibunya. Jadi kita lihat dulu. Nah ketika sepersusuannya itu dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sampai 10 kali sampai mengenyangkan atau 5 kali sampai mengenyangkan baru itu namanya saudara sepersusuan. Nah gini jadi kalaupun yang mereka tidak tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu ketika sudah terlanjur nah ini kita omongin. Masa tiba-tiba langsung udah deh cerai aja deh. Kita nggak sepersusuan. Nah ini kita lihat dulu apakah membawa mafsadat atau mudorot atau yang namanya manfaat. Karena yang namanya kehidupan ini ketika kita tidak tahu tadi Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Karena apa? Segala apapun yang kita katakan, kita dengar, kita lihat di hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah berarti kita nanya lagi. Sepertinya bagaimana mah dulu waktu aku nyusu dengan mama. Bagaimana aku udah usia berapa. Apakah memang aku benar-benar sampai kenyang, sampai menegakkan tulang punggungku. Karena di dalam hadis dari Aisyah, sepersusuan dari Rasulullah adalah 10 kali sampai 5 kali. Setelah itu Rasulullah wafat dan sampai sekarang terjadilah yang namanya perbedaan pendapat. Balik lagi, kembalikan, tanya istaftik kolbaka, tanyakan pada hatimu. Ini kayaknya insya Allah nih gak apa-apa nih, karena kita gak tahu. Karena apa? Udah telanjur. Tapi kalau memang ini membawa mudarat, ya udahlah kita berpisah saja. Kenapa? Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin dia belum siap kehilangan. Oh, pasti susah dong. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Asik. Ini mau nyari cinta apa cari cinta ridho Allah? Bukan begitu Pak Ustadz? Betul. Kita banyak kan yang belum siap kehilangan anak, kehilangan istri. Tapi balik lagi kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan kita tahu oh engkau saudara aku saudara kamu. Udah deh gak usah deh kita berpisah saja. Emangnya walaupun aku tidak kuat untuk berpisah. Itu udah pasti gak kuat. Oh, iya. Emangnya kalau lanjut ada efek samping gitu-gitu gak sih maksudnya? Ya kan karena tadi Al-Quran menyatakan kalau sepersusuan gak boleh. Haram, kode haram bagaimana dong? Oh iya ya. Kan dia saudara kita. Makanya kalau kita sebagai ibu-ibu mungkin kita yang namanya melahirkan. Ada mungkin yang namanya di sebelah kita juga dia mungkin misalnya ibunya meninggal ya. Yaudah kamu nyusu deh sama ibu. Sebaiknya sih sama-sama perempuan sama perempuan misalnya gitu. Kalau perempuan sama laki ngasih tahu. Oke ya Allah. Tapi balik lagi dia nyusu apa ngempeng begitu. Oke. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama. penjelasannya. Semoga cukup jelas juga ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi yuk. Ada tayangan lagi nih video viral. Istri pertama izinkan suaminya menikah dengan adik perempuannya. Kita lihat tayangannya silakan. Berjanji saya akan bersikap adil nantinya. Berjanji saya akan melindungi bunda dan adik, anak-anak seterusnya.
Baik jamaah yang ada di rumah, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Ya. dari tayangan tadi apa yang Ustadz Syam lihat kira-kira? Yang dari tayangan tadi yang saya lihat Iya. adalah judulnya melebih-lebihkan. Lebih-lebihkan Yang kami ya. tahu itu bukan saudara. Karena saudara tidak ya. boleh wa anta jama'u bainal ukhtain. Tidak boleh menyatukan dua bersaudara. Oke. Artinya saya tidak boleh menikahi dua orang bersaudara langsung, bersaudari langsung. Jadi saya rasa video tadi ini Mungkin ada bukan salah judul atau ada apa salah ya. judul atau apa. Baik, gitu. kalau misalnya jamaah yang ada di rumah penasaran, kalau pertanyaannya begini, kalau adik atau kakak kita menikah dengan ipar kita, Adik dengan kita kata- menikah dengan ipar kita. ya dengan kata lain mungkin ipar nikah sama ipar gitu Ah, ya. ipar tuh ipar. Nah itu gimana hukumnya? Bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an yang disebutkan adalah wa anta jama'u bainal ukhtain. Jadi tidak boleh menyatukan dua bersaudari. Jadi saya menikahi sekaligus dua orang perempuan yang bersaudara. Kecuali illa ma qad salaf, kecuali yang terdahulu. Misal saya menikah dengan si A. Si A punya saudari si B. Si A saya nikahi, ternyata saya berpisah dengan si A. Yakni tolaknya tolak bain, tolak selama-lamanya, tolak 3 gitu. Ataupun saya tolak rajai, ataupun saya talak istri yang pertama tadi dengan maksud selesai masa iddahnya maka saya baru boleh menikahi si B. Atau adanya meninggal dunia si A, saya istilahnya biasanya turun ranjang biasanya istilahnya, maka itu diperbolehkan menikahi ipar. Nah sekarang pertanyaannya ipar tu ipar, istilah daerah kami malago. Jadi lagonya yang dinikahi, misalnya saya punya saudari perempuan, Jihan punya saudara laki-laki. Laki-laki. Ya, saya punya saudari perempuan, Jihan punya saudara laki-laki. Ya. Maka saudara laki-lakinya Jihan boleh menikah dengan saudari perempuan saya. Jadi itu boleh dinikahkan karena sama-sama ipar. Kenapa? Karena ternyata kalau mau gampang nih teman-teman sekalian, jamaah yang ada di rumah ini buat teman-teman yang nonton milenial mungkinnya boleh nggak sih gue nikah sama dia? Padahal gue masih saudara, padahal gue masih ini, masih seini. Maka lihatlah ayatnya yang mengharamkan siapa saja yang dinikahi. Jadi paling enak itu lihat yang diharamkan aja gitu ya. Dalam surah An-Nisa disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu kalian, ibu ke atas. Jadi tidak boleh menikahi ibu kita, tidak boleh menikahi nenek kita, nggak boleh menikahi mamanya nenek kita, nggak boleh menikahi neneknya nenek kita ke atas. Ya kali ada orang menikahi neneknya gitu ya. Ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum, dilarang menikahi ibu kalian ke atas. Wa banatukum, tidak boleh menikahi putri kalian ke bawah. Jadi putrinya, cucunya, cicitnya sampai ke bawah. Maka itu tidak boleh untuk dinikahi. Wa banatukum wa hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Tidak boleh menikahi saudara perempuan kalian. Ya saudara perempuan itu nggak boleh dinikahi. Tapi ada yang salah penempatan bahasa. Biasanya dia sebut sepupunya dengan saudara juga. Padahal sepupu itu bukan saudara lagi. Jadi boleh menikahi sepupu satu kali. Apalagi kalau sudah sepupu 2 kali ataupun sepupu tiga kali. Saya lihat orang di Jakarta atau di Jawa ini menyebut omnya aja disebut saudara gitu ya. Iya. Menyebut ini dengan saudara. Oh masih saudara tuh, masih saudara. Oh masih saudara. Padahal artinya masih keluarga. Karena yang tidak boleh dinikahi adalah saudari kandung. Nah, wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, yaitu saudari perempuan dari bapak atau saudari perempuan dari ibu. Artinya apa? Ini adalah tante. Tante nggak boleh kita nikahi, bibi nggak boleh kita nikahi. Kemudian keponakan yang nggak boleh nikahi. Ini jalur nasab, nggak boleh menikahi keponakan. Ada juga jalur pernikahan seperti mertua. Mertua nggak boleh dinikahi, menantu nggak boleh dinikahi. Ada yang diharamkan namanya nikah syighar. Nikah syighar tuh gimana? Ustaz? Nikah syighar itu nikahkan saya sama putrimu, ku nikahkan kau sama putriku. Ya Allah. Tidak boleh gitu. Oke, berarti untuk lebih gampang ini biar nggak bingungnya cari yang tidak diperbolehkannya aja ya. Ya, ipar, Ipar? tadi disebutkan juga tidak boleh menyatukan dua-duanya. Ya. Tapi ipar tuh ipar itu tidak masuk dalam golongan tadi, berarti boleh-boleh saja. Diperbolehkan, Berarti 2 Masya besan Allah. Pak Ustaz, 2 kali besan ya. Dua Dua kali kali besanan. jadi keluarga semua, keluarga besar. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Siap. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini siap-siap ya, aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah nih, aku udah megang handphone dan insya Allah ini sudah
terhubung ya dengan layar jamaah yang ada di rumah ya. Aku buka video yang ada Ustadz Syam lagi habis ngancingin baju tuh tadi itu. Ada Ustadz Maulana juga di belakangnya, Masya Allah. Dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk di sini. Jadi aku bacain langsung aja deh pertanyaan pertama, yang pertama aja nih. Dari Rina 0010_Lee. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah katanya. Tanya dong, saya menjaga dan ngurus anak adik saya seorang perempuan. Dan maaf, anak ini anak di luar nikah. Apa saat dia menikah nanti suami saya, Pak D kata anak ini boleh menjadi walinya. Apa harus wali hakim? Terima kasih. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyakiti perasaan siapapun dan tidak menyinggung siapapun, saya harus katakan sebaiknya wali hakim. Karena anak di luar nikah atau anak yang dikandung atau anak yang lahir belum ada pernikahan, belum ada nikah orang tuanya, maka itu walinya adalah wali hakim jatuhnya. Karena mohon izin, mohon maaf, karena anak di luar nikah itu dianggap anak yang statusnya milik ibunya. Jadi kalaupun ayah angkatnya mau, sebaiknya mengurus di pengadilan sesuai undang-undang perlindungan anak, atau sebaiknya memberitahu anak itu statusnya, mohon maaf, pada saat mau nikah, jadi diberitahukan di saat pas dia sanggup menerima kenyataan. Karena ini persoalan syariat, persoalan hukum, saat tidaknya pernikahan itu. Jadi harusnya, maaf ya, saya harus katakan seperti itu. Baik, Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya aku cari lagi. Oh ini deh dari Ramlah. Ramlah, hai Ramlah, aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ustazah. Saya mau bertanya, sebagai perempuan, apakah boleh kita menerima ajakan ta'aruf dari 2 orang laki-laki atau bahkan lebih dalam satu waktu? Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana cara kita menolak yang lain bahwa kita lebih cocok ke yang satu? Mohon penjelasannya Ustadz, Ustazah. Terima kasih. Kayaknya Ustadz Syam cocok jawab. Waduh subhanallah. Ustadz Jadi menerima ajakan ta'aruf dari 2 orang ya. 2 orang laki-laki atau 3 orang bahkan lebih. Kalau saya pribadi kalau ditanyakan boleh apa enggak, boleh-boleh saja. Namun sebaiknya jangan langsung bersamaan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengajak ta'aruf, bilang saja saya sedang berta'aruf dengan salah seorang yang lainnya. Saya tunggu keputusan saya, makanya ta'aruf itu nggak boleh lama-lama. Jadi ta'aruf tuh nggak boleh lama-lama, ta'aruf kok setahun 2 tahun, ta'aruf apaan gitu ya. Bukan ta'aruf ya. Bukan ta'aruf namanya, ta'aruf itu cuma seminggu 2 minggu gitu ya prosesnya. Kenal sekali, kemudian ketemuan beramai-ramai, kemudian menjalankan apakah lanjut atau enggak. Kalau enggak lanjut ya baru beralih ke yang lainnya. Jadi jangan menyatukan langsung semuanya karena ini bakal menjadikan lebih bimbang lagi nanti. Satu pilihan aja bisa bikin kita bimbang apalagi ada 3 pilihan gitu ya. Ampun, cara nolaknya tuh gimana tuh? Maka cara nolaknya dikatakan dengan cara yang baik-baik saja. Dengan cara lebih baik ngomong tidak di awal dibandingkan diiyain digantung anak orang. Aduh. PHP ya. PHP. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap. jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti di segmen 4 aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan dari jamaah. Sekarang giliran aku nanya lagi sama Ustazah Lulung. Kalau misalnya Ustazah nih, dalam pandangan Islam bagaimana sih kalau misalnya seseorang tuh hamil di luar nikah nih. Hamil. Terus keluarganya tuh karena mungkin takut malu akhirnya menikahi si perempuan ini dengan laki-laki yang bukan yang menzinahinya gitu maksudnya. Oh jadi maksudnya dia Dinikahi si sama si si A, A yang menzinahi, tapi nikahnya sama sama si B. si B. Itu Astaga. bagaimana dalam pandangan Islam itu? Ya Allah ya Rabbi. Boleh nggak sih? Pembahasan begini nih yang kita ngeri ya. Iya ngeri. Karena kita sama-sama punya anak juga. Itu dia. Ya Allah. Makanya. Kenapa dia malunya ditutupin dengan cara nikah? Kenapa dia nggak malu dari awal? Mendingan ntar aja deh. Ntar aja ya. Waktunya ntar aja nih panjang banget sedih. Persiapkan hati astagfirullahaladzim. juga ya. Memang ini harus dibahas jamaah yang ada di rumah. Jadi tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.